Masuk boy. Selamat berjumpa kembali di Kaltara Podcast bersama saya Segap. Kali ini kita bersama, ini baru tadi malam ya. Iya, bener banget Kak. Baru tadi malam di apa sih namanya? Dinobatkan. Iya benar. Sebagai Duta Wisata Kalimantan Utara tahun 2024. Ya. Jadi kita bersama sekali ini bersama dengan Duta Wisata Kalimantan Utara tahun 2024. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu, mungkin silakan siapa? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julian Tono, saya biasa dipanggil Julian. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia, biasa dipanggil Ayah. Sekarang saya berumur 17 tahun, kesibukan saya sekarang itu saya berada di bangku kelas 3 di SMA Negeri 1 Tarakan. Masih SMA ya? Iya, masih SMA Pak, masih kelas 3. Masih kelas 12. Iya, kelas 12. Kalau Julian? Kalau saya sendiri sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan. Ya. Lulus dari mana kemarin? Dari Borneo jurusan? Tarakan. Pendidikan apa? Pendidikan matematika. Pendidikan jurusannya. matematika. Iya benar. Oke, nah ini kita flashback sedikit. Kenapa sih kalau kita bicara tuh pasti ditanya ya, kenapa kalian pengen ngikutin acara duta wisata seperti ini? Bisa dijelasin mungkin dari Julian dulu. Motivasinya saya ingin mengikuti ini kenapa? Jadi kalau motivasi saya sendiri itu Kak, dari pengalaman saya sih. Jadi background saya kan pendidik ya, pengajar. Jadi saya tuh ketika ada waktunya saya ngajar. Jadi saya ngeliat nih para pelajar sekarang nih kurang banget. Apalagi masalah budaya, pariwisata juga. Mereka tuh ngerasa kalau apalagi di Kaltara sendiri ini kayak apa ya, nggak terlalu ini, budaya tuh kuno gitu kan, budaya tuh udah ketinggalan zaman. Akhirnya saya tuh kayak ngerasa siapa lagi kalau bukan saya yang langsung turun andil dalam rangka meningkatkan ini pariwisata dan juga kebudayaan seperti itu. Nah ini kan, ini Alia ya. Alia ini kan Gen Z ya, bukan Alpha ya. Alpha 2010 ke bawah ya kayaknya. 2010 ke bawah kalau Gen Alpha. Nah Gen Z ini kan sekarang ini kan mungkin ya itu tadi kan tambah sedikit Gen Z yang mungkin yang ikut berkecimpung di bidang kayak gini, budaya, wisata. Ini kalau Alia sendiri kenapa? Sebagai Gen Z kenapa tertarik ingin berkecimpung di dunia duta wisata ini? Jadi saya sebenarnya Pak itu bukan berasal dari Tarakan, maksudnya baru pindah ke Tarakan itu saat SMA. Oh. Iya, nah dan menurut saya potensi yang ada di Tarakan itu ternyata banyak banget Bapak. Kayak saya bisa melihat ada Pantai Amal yang mungkin di daerah saya dulunya itu tidak ada yang kayak gitu Pak. Baru banyak budaya-budayanya seperti acara Irauteng Kayu. Itu yang pertama kali saya tertarik dengan budaya yang ada itu event Irauteng Kayu. Dan dulu tuh saya jadi gini sih Pak, jadi latar belakangnya tuh kan saya lihat Irauteng Kayu dan saya tuh pengen banget nonton acara itu, cuman panas kan Pak. Nah saya itu lihat kalau di jajaran bangku itu ada kan, jadi yang ketutup tenda gitu loh Pak. Dan saya tuh pengen deh di situ, pengen lihat Irauteng Kayu dengan jelas. Dan ternyata duta wisata bisa kayak gitu Pak. Jadi saya bisa nih jadi duta wisata gitu. Dan saya juga sebagai Gen Z itu banyak bermain media sosial. Dan saya lihat sekarang itu Gen Z banyak lebih tertarik kepada media sosial daripada membaca berita di TV atau hal semacamnya. Jadi menurut saya sudah mempunyai platform, kenapa tidak saya manfaatkan untuk mempromosikan apa yang ada di kota saya dan di daerah saya, itu sih. Tadi malam kan kalian dinobatkan nih. Ini kalau bisa diceritain nggak perjalanan kalian itu gimana sebelumnya? Mulai dari dari mana dulu nih? Ini sebagai Uting ya? Iya. Uting apa Yuting sih? Yuting. Jadi tulisannya Uting tapi sebutannya tetap Yuting. Yuting. Makanya aku kan perasaanku kok tulisannya kan Uting kan. Jadi Yuting. Yuting. Bisa dijelasin sedikit nggak Yuting dan Imanjan. Iya. Bisa nggak? Mungkin ada yang nggak tahu ya. Yuting dan Imanjan diceritain awal mulainya itu dari ikut apa dulu gitu. Mungkin dari Alia dulu. Kalau saya itu pertama kali ikut
Duta Wisata Tarakan dulu Pak, Bang. Ikut Imanjan, jadi Imanjan. Lalu saya ternyata menjadi rekannya Yuting Julian. Lalu di situ kita mulai ini ya Kak, mulai belajar juga buat ke provinsi ya. Iya soalnya tadinya kan mau September Bapak. Iya. Ya Bang. Mau September. Jadi kita emang suka latihan juga gitu. Iya sih. Terus? Jadi selama kita udah dinobatkan sebagai Yuting Manjan, itu kita banyak interaksi sih satu sama lain gitu. Kemarin pesertanya banyak ya? Kalau Banyak banget. Aku dengar dari Aris kemarin. Berapa pesertanya kemarin? Pendaftar itu 100-an lebih. 100-an lebih? Iya, cuman yang masuk lolos berkas itu 70-an orang. 70-an? Ya untuk lanjut ke wawancara. Jadi di Yuting Manjan itu banyak sih. Dia ada beberapa wawancara, ada 7 kalau nggak salah ya. Ada 7. Itu dengan latar belakang yang beda-beda. Ada misalnya bahasa Inggris, ada psikologis untuk bakat sendiri seperti itu. Nah, sekarang setelah terpilih nih, ini gimana perasaannya tadi malam tuh gimana sih? Coba dari Alia dulu. Gak nyangka sih Bang. Soalnya itu euforianya benar-benar kerasa, banyak supporternya. Wah, pokoknya pecah sih kemarin malam Bang, supporternya. Dan saya merasa sangat bersyukur sudah diberi kesempatan untuk menjadi Duta Wisata Kaltara. Iya sih, tadi malam aja kan aku kan yang nyeting live streamingnya kan. Iya. Itu ribut banget di kolom komen. Kolom ada komennya baca aja. nggak? Iya. Kolom komen itu gila. Kalau memang Tarakan emang gila sih kalau acara ginian. Ya. Menyala. Iya. Banget tadi malamnya. Dan memang paling ribut banget tadi malam ya. Iya. Di acara juga. Iya, di gedungnya langsung tuh emang besar banget sih euforianya, ya kan? Apalagi banyak juga keluarga besar Yuting Manjan tuh yang datang langsung nonton. Iya banyak ya tadi Iya, malam itu benar. kulihat. Yang alumni-alumninya. Iya, alumni pembekalan pun kita dibantu sama mereka Dibantu sih, oleh Bang. mereka sih. Jadi dibimbing masing-masing, ada yang public speaking, ada yang kebudayaan, ada yang unjuk bakat, itu kita dibimbing masing-masing gitu. Ini berapa lama pelatihannya kemarin? Kurang Lebih 2 kalian? bulan. Iya, 2 2 bulanan. bulan. Iya, benar. Sebenarnya kalau ikut gini tantangan terbesarnya itu apa sih sebenarnya? Yang paling susah tuh kayak kalau misalnya ada yang mau ikut ginian nih, yang paling susah tuh ngapain Kak Julian? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin persiapan diri sih, Bang. Karena kita di di Duta Wisata ini pasti kita akan dilihat orang. Itu kita pasti komen-komen tuh banyak banget gitu kan. Ada yang positif dan juga negatif. Jadi kita harus siap-siap diri untuk ngadepin semua itu gitu. Baik yang komennya secara langsung ataupun di dunia maya kayak gitu. Gitu. Nah, kalau Alia sebagai Gen Z nih, kalau saya tantangan terbesar yang ikut acara yang sifatnya budaya gini ada nggak yang susahnya? Kalau saya sendiri karena saya rekan Kak Jul, mungkin kita menyesuaikan jadwalnya kali Bapak. Ya karena Kak Jul juga sebagai pengajar, saya sebagai pelajar gitu. Dan lagi di kelas 3, lagi sibuk-sibuknya mau persiapan ujian juga sih Bang. Nah, kita nih bicara tentang kalian kan sebagai duta wisata nih. Kan kita nih katanya di Kaltara nih gimana ya? Wisata kita nih agak kurang katanya. Ya, mungkin kurang terkenal kali ya. Nah, kalian selama mengikuti beberapa bulan ini ada nggak sih menurut kalian kalau yang wisata di Kaltara ya yang sebenarnya bagus cuman nggak terlalu ditahu oleh orang gitu loh. Siapa dulu kali ini? Kalau dari saya sendiri, ini saya juga melihatnya di media sosial, Bang. Itu Taman Nasional Kayan Mentarang. Jadi di antara Malinau sama di antara Nunukan. Malinau Nunukan. Benar. Menurut saya itu menarik banget sih Ya, Kak. menarik banget karena di sana juga banyak hewan-hewan endemik sih. Kayak kuda juga ada, kemudian semacam gajah juga seperti itu. Jadi memang potensi wisata di Kaltara sendiri ini banyak banget. Kayak di Malinau itu ada air terjun Semolon, di mana ada titik air panas dan juga air dingin yang mungkin banyak orang yang nggak tahu gitu kan.
Kemudian juga ada pohon terbesar Pohon juga. terbesar, salah satu pohon terbesar di dunia. Benar. Di Setulang. Iya, Oh, ada ya? iya benar. Di Desa mana tuh? Setulang. Di Malinau juga. Di Malinau juga? Iya benar. Jadi memang kekayaan ini tuh banyak yang nggak tahu gitu potensi alam kita gitu. Nah, sebenarnya apa sih kenapa saya bisa banyak nggak tahu tuh kalau menurut kalian ada nggak solusinya? Mungkin sebagian besar juga karena promosinya. Menurut saya juga ini tugas saya sebagai generasi muda dan sebagai duta wisata berikutnya untuk tetap turut aktif dalam mempromosikan itu baik di media sosial saya sih Pak, Bang. Jadi menurut saya itu sih promosi sama mungkin kurangnya kesadaran masyarakatnya juga sih Bang. Jadi, Kalau Nah, iya jadi memang benar yang dikatakan sama Alia itu memang kita kurang promosi, terus juga makanya kenapa di visi misi kami sendiri itu ada meningkatkan sadar wisata. Apa sih sadar wisata ini? Jadi sadar wisata ini keadaan di mana kita itu bisa mengembangkan potensi atau pemikiran masyarakat yang tadinya tuh nggak sadar gitu bahwasanya wisata kita ini banyak loh ternyata gitu. Karena mereka kan ngerasanya kayak apa sih wisata di Kaltara nggak ada gitu kan. Nah makanya kenapa di visi misi kami sendiri itu ada meningkatkan sadar wisata kepada masyarakat kayak gitu. Nah, ini kan kamu kan udah pasti pernah keluar daerah ya kan? Dan pasti juga pernah ke tempat wisata lain di daerah lain. Apa sih sebenarnya yang membedakan tempat wisata kita dengan wisata-wisata yang daerah lain tersebut yang bisa kita jual keluar sebenarnya? Kalau yang menurut kalian perbandingannya gitu perbandingannya apa sih yang bisa yang membedakan wisata kita dengan wisata di luar itu? Kalau dari saya sih dari budayanya itu ada event Irau Tengkayu, salah satu atraksi budaya terbaik di Indonesia. Lalu juga sejarah kita Bang, terutama di kota Tarakan yang dijuluki Pearl Harbor of Indonesia. Pertama kali Jepang mendatangi Indonesia yang membuat itu beda dari kota-kota lain sejarahnya seperti itu. Kalau Julian sendiri gimana? Ada nggak yang membedakan wisata kita tuh lebih unggul dibanding daerah lain itu? Ya, jadi kalau menurut saya sendiri tuh banyak banget sih perbedaannya. Karena kita juga terletak di pesisir, ya kan? Nah, sehingga kebudayaan kita ini juga apalagi banyak culture, ya kan? Kayak Tidung, Dayak, dan lain sebagainya. Itu Bulungan, dan itu ngebuat kita itu semakin kaya sebenarnya. Tinggal kurang mengekspor saja, seperti itu. Ini kalian sudah kemana aja nih kemarin? Untuk di wilayah Kaltara atau di luar Kaltara? Wilayah Kaltara nih. Kalau tempat wisata kemana aja? Kalau dari saya sendiri, Alia kan baru nih. ya. Kalau dari saya sendiri masih di sekitar Bulungan sih, Bang. Baru di Tanjung. Kalau Tarakan gimana? Kalau Tarakan sudah semua ya? banyak, semuanya Gen Z, Semua, Gen Z. benar. Banyak nongkrong juga sih, Bang. Kalau Julian gimana? Sudah pernah kemana aja? Kalau saya sendiri tuh sebelumnya Bang, saya besarnya di Nunukan. Oh iya. Ya, cuman ketika saya kuliah, saya udah pindah ke Tarakan. Dan sampai sekarang pun bekerja juga di Tarakan, seperti itu. Jadi untuk destinasi wisata Nunukan sendiri itu juga luas banget. Jadi di Nunukan itu ada kurang lebih 14 kecamatan, di mana dia tuh jaraknya lumayan jauh. Jadi memang banyak sekali destinasi wisata. Contohnya kayak di Pantai Kayu Angin Sebatik. Terus tuh juga saya pernah pergi ke sana, bahkan sering juga kayak jalan pagi pulangnya sore gitu. Terus tuh juga kalau di Nunukan sendiri itu ada Selanuka. Selanuka itu pengembangan di lapas. Nah, jadi mereka buat wisata di lapas dengan misalnya memanfaatkan humanity yang ada di sana. Jadi mereka ngebuat kerajinan. Jadi orang-orang lapas tuh diberdayakan seperti itu, Bang. Itu keren banget sih. Terus kalau di Tanjung Selor juga di Kesultanan Bulungan udah pernah pergi. Cuman kita nih masalah transport ya. Iya, benar. Kau bilang tadi apa? Pergi pagi pulang sore. Iya, pergi pagi pulang sore. Masalahnya di situ kan. Iya, benar. Kita tempat wisata kita jauh-jauh. Iya, karena bahkan jaraknya itu ngelewatin laut gitu. Jadi emang kita agak susah di itu sih, Bang.
tantangan kita. Tantangannya. Heeh. Tantangan ya, Iya, dari aksesibilitas kita. aksesibilitasnya. Benar. Memang itu jadi problem kita ya. Iya. Problem kita dari dulu udah di Kaltara ini masalah aksesnya. Nah, kalau kalian melihat sekarang ini itu kan tempat wisata sudah banyak nih, sudah mulai banyak di Kaltaran yang dibuka untuk umum. Kalau kalian melihat perkembangan objek wisata di Kaltaran ini gimana? Dari sisi pengelolaan menurut kalian gimana? Apakah sudah oke atau perlu ditingkatkan lagi menurut kalian? Sudah. Kalian ada nih. Kalau menurut saya sendiri sih sudah banyak berkembang ya Bang. Orang-orang juga jadi sudah sekarang banyak yang tahu, turis sudah juga banyak yang berkunjung ke Kaltara sekarang. Untuk pengelolaan sendiri menurut saya sudah bagus, cukup bagus karena sudah mungkin masalah aksesibilitas saja sih Pak, Bang. Balik lagi. Kalau dari sisi tempatnya John, dari sisi tempat pengelolaannya gimana menurutmu? Kalau dari tempat pengelolaannya sendiri sebenarnya udah baik Bang. Apalagi kalau di tempat saya sendiri ya di Tarakan itu kan kalau kita ngeliat museum sejarah dulu itu kayak ya udah kotak terus udah dimasukin barang-barang sejarah. Nah tapi seiring perkembangan zaman itu udah bagus banget. Jadi tempatnya juga udah berkembang banget ya. Udah nyaman. Banyak Udah nyaman fasilitas banget. pendukungnya Iya, juga. fasilitas pendukung di dalam juga banyak. Kayak udah ada AC-nya, jadi pengunjung tuh nggak bosan juga gitu. Disuguhkan dengan lampu-lampu yang sangat terang banget ya. Juga 3D animation. 3D Ada 3D animation-nya udah Ya. Ada, benar ada. Nah, kalian ini kan tadi kata salah satu tugas kalian ya, ibaratnya sebagai duta wisata nih ya, itu kan mempromosikan wisata nih. Kalau kalian nih sebagai pribadi sendiri, ada nggak menurut kalian strategi untuk mempromosikan wisata Kaltara ini? Mungkin dari Julian dulu. Oke. Kalau saya sendiri Bang, pastinya ada ya untuk strategi promosi wisata selain dari media sosial. Nah, sebagai pendidik, karena di pariwisata juga kita bukan cuma promosi tapi juga edukasi. Nah, sebagai pendidik tentunya ketika saya ngajar, saya kadang tuh melampirkan untuk kayak ini loh, kita tuh punya ini loh, misalnya kayak sesingal gitu ya, seperti yang saya gunakan sekarang. Nah, ini sesingal nih apa sih artinya, apa sih fungsinya gitu ya. Dan jadi saya jelaskan seperti itu. Jadi memang lebih banyak pendekatan kepada masyarakat sendiri seperti itu. Nah, nih Alia ini kan Gen Z ya, ibaratnya generasi muda lah. Ada nggak semacam perbedaan pandangan bagaimana cara memandang wisata ini ya dibanding dengan generasi-generasi tua seperti kami yang mungkin di Pemda atau di mana ini? Mungkin ada saran nggak sedikit kalau buat dari sisi Gen Z-nya? Kalau dari saya sendiri sebagai Gen Z, sebenarnya Gen Z itu mudah dipengaruhi Pak, Bang. Jadi misalnya kita tinggal ngepost aja misalnya kita sedang berada di suatu kafe gitu. Terus kita post makanannya, terus kita tinggal tag aja tempatnya. Itu pasti langsung Gen Z itu pasti langsung kepo, pada cobain. Jadi menurut saya memang Gen Z itu sekarang kepoan gitu. FOMO ya? Iya, FOMO ceritanya, tapi menurut saya FOMO itu juga bisa ke hal positif. Contohnya seperti meningkatkan kunjungan pariwisata. Beda nggak menurutmu kalau pandangan bagaimana Gen Z memandang dan orang-orang lain yang memandang dunia pariwisata nih? Ada perbedaan nggak menurutmu? Kalau dari saya sendiri sih Gen Z yang penting nyaman sih Bang. Dan Gen Z itu suka yang tempat nongkrong. Jadi yang mungkin tempatnya nyaman, pokoknya untuk nongkrong itu pasti Gen Z suka. Nah, kita ini kan kebanyakan wisata budaya nih, ya kan? Di Kaltara ini kan mungkin yang salah satu yang unggul wisata budaya. Sedangkan kita tahu lah anak-anak sekarang ini mungkin sedikit kurang tertarik. Kalau strategimu gimana buat memperkenalkan budaya lebih banyak ke rekan-rekanmu? Kalau dari saya pertama sih sebenarnya menceritakan dulu. Contohnya pada waktu itu saya itu mau menjadi panitia di event Irau Tengkayu. Nah saya itu memang teman-teman saya sebenarnya juga sudah sadar sih Pak, Bang, memang sudah paham Irau Tengkayu, cuman memang butuh dorongan aja. Jadi saya itu suka ngajak mereka bareng untuk biasanya ngikutin event-event yang
berbau budaya, sehingga juga mereka, bukan saya aja, bisa mempromosikan juga di media sosialnya masing-masing. Karena kan sebagai Gen Z memang setiap aktivitas yang kita lakukan itu kita langsung foto biasanya Bang, langsung kita upload di IG story, dan menurut saya itu juga salah satu strategi bagaimana kita dapat mempromosikan budaya atau wisata dan lain sebagainya pada Gen Z. Nah, kalau kalian berdua nih, pernah nggak punya pengalaman menarik terkait dengan dunia wisata nih? Pengalaman-pengalaman kalian, mungkin dari Julian dulu mungkin. Jadi kalau pengalaman saya selama jadi duta wisata ya Bang ya? Terserah. Oh ya. Selama di duta wisata nih banyak banget saya belajar sih Bang sebelumnya. Karena memang sebelumnya pun saya sebenarnya kurang gitu. Kayak saya juga bertanya-tanya gitu, sama kayak orang awam biasa, kayak apa sih sebenarnya wisata apa aja yang ada di Kaltara ini atau di tempat saya sendiri gitu. Nah, dengan saya ikut duta wisata ini saya lebih banyak tahu, bahkan apalagi tingkat provinsi ini itu kita lebih banyak sharing juga ke teman-teman finalis yang lain ya. Kayak apa sih unggulan di desa wisata kalian gitu. Jadi emang banyak banget pengetahuan yang saya dapetin, apalagi pas di karantina itu kita sama-sama berbaur juga, seperti itu. Kalau Alia sendiri, ada nggak pengalaman menarik entah selama mengikuti duta wisata ataupun berkaitan dengan dunia wisata di Kaltara nih? Kalau dari saya sendiri sih Bang, karena dulu itu saya termasuk orang yang gugup tampil di depan umum ya. Jadi dengan menjadi duta wisata, saya memang dituntut untuk bisa berbicara di depan umum. Sehingga menurut saya itu bisa menjadi titik poin yang baik bagi saya. Lalu selain itu juga yang menarik adalah saya bisa ke desa wisata Pimping kemarin, asik banget, ketemu kepala desanya juga, disambut dengan ramah. Jadi saya itu pas ke sana jadi mau ke desa wisata yang lainnya gitu Bang. Lalu saya juga ke Gunung Rian kemarin, dan menurut saya itu asik banget sih. Selain berbaur dengan teman-teman finalis juga di sini yang menceritakan tentang daerah asal mereka, saya juga jadi banyak pengetahuan yang saya serap dari mereka. Nah itu ya, mungkin banyak orang nggak sadar ya manfaat dari kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Tadi dijelasin sama Julian juga, dapat ilmu baru, dari Alia juga berani tampil di depan publik gitu kan. Kalau menurut kalian acara-acara seperti ini perlu diadakan lebih sering nggak kalau menurut kalian? Perlu banget. Perlu banget sih Bang untuk acara-acara seperti ini. Kalau menurut kalian ada manfaat lain nggak sebenarnya dari acara-acara ini selain yang sudah kita bahas tadi? Banyak banget sih manfaatnya Bang kalau untuk acara kayak gini. Pertama pasti kita juga lebih pede ya, lebih tampil untuk percaya diri. Kemudian apalagi mewakili Gen Z, pastinya ketika Gen Z ini kan tipe yang pemalu ya. Nah, jadi ketika dia tampil di depan umum, maka dia akan menjadi role model bagi anak-anak muda yang lain juga gitu. Seperti itu sih. Itu kan. Kan banyak orang suka meremehin ya. Iya benar. Pernah nggak dapat stigma gitu, Alia? Stigma apain sih ikut acara-acara gini? Kalau kamu gimana? Kalau dari saya sendiri, sekarang kebetulan teman-teman saya pada mau ikut juga Bang. Malah lebih tertarik karena mereka bilang, wah asik juga ya jadi duta wisata gitu, bisa ke Tanjung, bisa ke, mereka pas waktu itu bilang, saya juga pas lagi di event Irautengkayu, teman-teman saya dari daerah lain, bukan di luar Kaltara, bilang, ih kerennya itu perahu apa sih gitu kayak. Jadi menurut saya sekarang Gen Z sudah lebih terbuka aja sih Bang dengan acara-acara seperti ini, lebih tertarik juga. Nah ini kan kalau cewek mungkin masih lebih gampang ya kan. Nah cowok ini stigmanya lebih anu lagi nih. Kan cowok ini kan kadang gimana ya, suka ya, kita jujur aja lah, kadang kita suka di ngenyek apa kan. Kalau dari Julian sendiri gimana menurutmu? Iya bener sih Bang, apalagi jujur di dunia bisa dibilang dunia pageant ya. Ini saya banyak belajar juga sih, kayak misalnya cowok tuh bisa loh untuk ngerawat diri juga, nggak cuman cewek gitu. Misalnya pakai skincare dan lain sebagainya gitu kan. Terus juga terkadang ya makeup juga dibutuhin pada saat tampil. Kenapa? Karena biar maksimal juga penampilannya. Tapi memang makeupnya ya makeup cowok, bukan makeup cewek, seperti itu. Nah jadi kalau untuk saya sendiri sih
apa ya? Mungkin awal-awalnya agak sulit sih untuk beradaptasi. Bahkan untuk sampai sekarang pun saya juga masih beradaptasi dengan hal itu gitu. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, pasti jalan ke depannya tuh akan baik juga, seperti itu. Iya itu kan sering kan kita dengar omongan-omongan gitu kan. Cowok tuh harus gini, cowok tuh harus gini gitu kan. Kegiatannya harus apa? Main bola misalnya. Kita main bola juga bagus ya. Cuman kadang suka ngeremehin acara-acara gini kan. Iya, benar-benar. Nggak dianggap nggak manly. Iya benar sih. Iya benar sih. Jadi sering dengar kata-kata gitu. Sering sih Bang. Cuman ya ketika saya ngerasa saya percaya dengan diri saya sendiri dan juga saya tidak ya seperti anggapan orang-orang, ya sudah saya jalan dengan diri saya sendiri karena ketika kita berfokus sama orang lain maka kita nggak akan bisa berkembang, kehidupan kita cuman stuck di situ-situ aja gitu. Saya ngerasanya kayak gitu. Jadi mau even cewek cowok pun ya saya ngerasa ketika kita terus memikirkan orang kita nggak akan bisa berkembang kayak gitu. Mungkin itu malah jadi salah satu manfaat juga ya. Benar. Ibaratnya ya kita harus tetap dengan sikap kita sendiri. Iya. Nggak dengar. Kadang pendapat orang juga kita tidak harus semua kita dengar juga kan. Iya. Kalau buat kita maju. Iya benar sekali. Itu kita memang mental kita sih memang sedikit. Ya kita kalau orang kita nih gini, kalau nggak ngerti malah benci. Padahal belum dia tuh kan kurang suka karena nggak ngerti aja isinya gimana. Ya kan? Iya sih. Ya itulah gitu. Nah, sekarang nih kita nih kan hidup di zaman teknologi ya. Sudah semua bidang kita sudah dipengaruhi oleh teknologi. Kalau kalian nih ada nggak hubungannya teknologi dengan dunia wisata saat ini kalau dalam sisi promosi atau gimana gitu? Bisa dari Alia dulu mungkin. Kalau dari saya sendiri, contohnya di Kota Tarakan sekarang itu sudah ada teknologi yang menggabungkan artificial intelligence dengan kerja keras manusia. Ini bisa dilihat dari sekarang itu ada websitenya, Bang. Namanya Simapro. Itu jadi kita tanpa perlu datang ke museum itu kita sudah bisa melihat isi museum dari artificial intelligence-nya. Itu 11-12 Google Maps, Bang. Jadi sekarang kita kalau mau ke Museum Tarakan bisa lewat website. Dan itu pun nanti kalau misalnya kita klik sesuatu nih, kita mau lihat ini maksudnya apa ya, itu nanti ada juga dijelaskan. Itu penerapan teknologi ya Iya. di dunia wisata ya. Benar. Kalau yang lain ada lagi nggak, Jul? Kalau yang lain Kalau kaitannya dengan teknologi, menurut kalian penting nggak teknologi dalam dunia wisata? penting banget pasti. Kalau apalagi sekarang kita di era 4.0 ya, mau ke arah 5.0. Jadi memang teknologi ini kan cepat ya berkembangnya Bang. Nah apalagi Gen Z ya kan kedepannya juga pasti Gen Alpha itu pasti mereka lebih cepat juga nangkep untuk perkembangan teknologi sendiri gitu. Apalagi di bidang promosi kita juga lebih cepat gitu kan. Orang kan sekarang nggak lihat koran, nggak lihat buku gitu kan, lebih ke HP ya. 24 jam mungkin HP tuh di rumah gitu kan ngelihatnya gitu. Nah, ini misalnya aku dinas nih misalnya, nanya ke kalian, tolong dong bikinin aku satu ide baru untuk pengembangan wisata. Kira-kira punya ide nggak? Pengembangan wisata. Oke. Ide baru. Kalau saya sendiri Bang, ini masih ide ya. Saya Nggak masalah, konyol-konyolan aja. kepikiran mau buat podcast juga kayak gini, tapi di daerah-daerah wisata. Menurut saya, jadi misalnya ke desa wisata Pimping saya buat podcast gini sama mungkin kepala desanya atau misalnya masyarakatnya. Jadi selain kita bisa mempromosikan wisata mereka, kita juga bisa saling chit-chat bareng aja gitu loh Bang. Jadi bisa saling mengenal aja. Kalau dari saya sih gitu ya, itu ide saya. Nah, kalau Jul sendiri, misalnya aja ditanyain, Jul bikinin dong ada ide nggak supaya maju kata wisata nih? Iya, kalau saya sendiri sih untuk pengembangan wisata ini kira-kira ide yang mungkin
menarik gitu ya. Saya mau buat ini sih Bang, kayak website atau aplikasi yang memang ketika dibuka tuh isinya ya udah Kaltara semua gitu. Dalam artian misalnya makanan yang recommended tuh apa sih di Kaltara gitu-gitu. Jadi ketika mereka buka satu klik website atau kayak aplikasi, mereka tuh udah kayak langsung oh tempat makanan favorit nih. Ini misalnya di Tanjung Seller ini, di Malinau ini gitu. Saya pengen sih kayak Kalau gitu. mau kesini lewat ini. Iya benar, tinggal berapa jam sih jarak tempuhnya gitu. Kayak gitu sih pengennya. Itu ada yang pernah bikin nggak gitu? Di Tarakan gimana? Kayak semacam directory gitu. Kalau untuk ditarakan Sejauh ini? Sejauh pengetahuan saya sekarang ini kayaknya belum ya. Tapi kalau di KTT sendiri mereka ada aplikasi, ada aplikasi yang di mana tuh mereka ketika ada makanan rekomendasi KTT itu apa aja sih, atau misalnya transportasi apa aja yang ada di sana gitu. Nah, ini kan kalian kan baru jadi duta wisata ya, jadi Yuting dan Imanjan ini kan baru beberapa bulan nih. Iya benar. Ada nggak sih perbedaan pandangan kalian sebelum dan sesudah terjun ke dunia duta wisata ini? Apa yang ternyata oh lo kok beda ya? Ternyata begini ya. Ada nggak yang sesuatu yang baru menurut kalian sebelum dan sesudah menjadi duta wisata ini? Dari siapa dulu? Kalau dari saya sendiri itu lebih ke saya jadi banyak pengetahuan tentang budayanya, karena kalau wisata kan memang banyak ya Bang di internet sekarang. Kalau dari misalnya contohnya pakaian adat Sina Beranti, kalau di Google itu saya lihat penjelasannya beda Bang, jadi beda dan memang nggak komplit. Setelah saya mengikuti duta wisata ini, saya jadi banyak lebih tahu tentang budaya-budaya sih contohnya. Contohnya kayak tanduk galung, lalu juga ada naga nyambur. Itu menurut saya sesuatu informasi yang kalau saya nggak ikut duta wisata itu saya nggak akan pernah dapat. Kalau Jul sendiri, perbedaan sebelum dan sesudah. Ya. Rupanya beda ya misalnya gitu. Contohnya aja. Ada nggak sesuatu yang berbeda gitu menurut Jul? Iya, kalau saya sendiri pasti ada sih Bang. Misalnya sebelum ikut itu yang kayak tadi saya bilang, saya kan kalau dari orang awam saya nggak tahu nih apa sih kebudayaan di Kaltara, apa sih pariwisata yang ada di Kaltara. Nah tapi setelah saya ikutin ternyata banyak banget potensi-potensi besar yang seharusnya tuh orang banyak udah tahu tapi tertutup, atau mungkin kayaknya masih banyak yang belum tahu apa sih wisata atau budaya yang ada di Kaltara itu. Padahal kalau kita bisa memperkenalkan dengan baik ke mereka, maka tentunya para wisatawan akan datang banyak berkunjung ke Kaltara sendiri, kayak gitu. Itu ya, memang mengubah banget juga ya. Iya, kalau mengikuti acara-acara seperti ini ya. Iya. Ya, pasti ada sesuatu yang berubah lah. Nah, tadi sedikit kita bahas nih masalah aksesibilitas wisata. Kalau menurut kalian problem utama selain akses di Kaltara ini apa untuk wisatanya? Problemnya dari Itu tadi kurangnya sadar wisata. Menurut saya itu juga harus ditingkatkan lagi. Ya dengan cara itu juga menjadi tugas kami sih Bang, untuk meningkatkan sadar wisata. Itu juga menjadi visi kami dan kami berharap saat menjadi duta wisata Kaltara ini kami dapat mewujudkan visi tersebut. Kalau Jul sendiri ada nggak? Kalau menurut Jul sesuatu yang harus lebih ditingkatkan lah lagi pastinya di dunia wisata di Kaltara nih. Ya. Selain akses ya. Ya, pastinya ada sih Bang, kayak infrastruktur sama sarana dan prasarana kita. Nah, jadi saya rasa selain tadi yang dikatakan sadar wisata atau SDM kita memang lumayan kurang, ya kan? Apalagi di bidang pariwisata sendiri ya khususnya. Kemudian untuk infrastruktur atau sarana dan prasarana Bang, saya rasa. Jadi kayak gedung-gedung atau mungkin memang fasilitas-fasilitas pariwisata tuh belum banyak yang bisa dibilang standar yang orang bisa banyak nih datang berkunjung gitu, atau mau datang berkunjung gitu. Ini kedepannya nih harapan kalian gimana nih? Sebagai duta wisata Kaltara nih, harapan kedepannya gimana? Apa? Bisa dari siapa dulu? Jul. Saya dulu, oke. Jadi kalau harapan saya sendiri tentunya banyak orang dapat kenal apa sih Kaltara itu
kebudayaan apa aja yang ada di sana, wisata apa aja yang ada di sana sehingga orang mau untuk datang berkunjung ke sini gitu. Jadi harapan saya besar banget sih untuk di bidang ini sendiri. Jadi saya berharap karena kenapa demikian ketika orang berwisata di sini itu peningkatan ekonomi kita pasti juga akan membaik. Tentunya pendapatan masyarakat juga akan meningkat seperti itu sih. Multiplier efeknya ya. Benar, multiplier efeknya sangat gede banget untuk wisata Kaltara sendiri. Seperti itu Bang. Kalau Alia sendiri harapannya? Kalau dari saya sendiri, harapan saya itu masyarakat menyadari kalau mereka juga bisa loh menjadi duta wisata. Dengan melakukan hal kecil aja, contohnya mendatangi satu aja objek wisata yang ada di daerah mereka. Itu menurut saya mereka sudah menjadi bagian dari mempromosikan wisata yang ada di daerah mereka. Jadi harapan saya selanjutnya adalah mungkin masyarakat lebih menyadari aja tentang potensi yang ada di daerah mereka dan sadar bahwa mereka itu sebenarnya bisa menjadi duta wisata. Ini rencana ke depannya gimana nih? Rencana ke depan kalian berdua setelah ini? Kalau untuk rencana ke depan pasti persiapan ya Bang ya. Persiapan menuju ke nasional. Ke nasional ya? Iya, sudah ada benar. tanggalnya belum? Dan lokasinya? Tahun depan, tahun depan. Oh, masih tahun depan. Ya, cuman untuk persiapannya pasti kita mau yang terbaik Bang untuk Kaltara gitu kan. Pastinya kita nggak mau setengah-setengah ya. Dengan membawa nama kota kemarin aja kita udah full banget ya. Udah. Apalagi kita membawa nama Kaltara, pasti harus lebih lagi persiapannya kayak gitu. Kalau Alia sendiri, ini sudah kelas 12 nih kan? Ya. Apa nih rencana ke depannya nih? Kalau dari saya sebelum saya lulus sih Bang, sebelum saya lanjut untuk kuliah, saya mau mendatangi semua kabupaten yang ada di Kaltara sendiri. Karena saya kebetulan baru hanya berkunjung ke Bulungan. Baru Bulungan. Dan itu pun di sini Tanjung Selar. Jadi menurut saya memang saya harus menjelajahi semuanya, jadi sehingga saya juga bisa lebih banyak informasi dan saya bisa mengeluarkan yang maksimal untuk di nasional. Nah, nih ada nggak pesan buat orang-orang yang nonton ini ya dari kalian sebagai duta wisata terkait dengan dunia wisata atau apapun itu? Ada pesan, ada harapan nggak? Pesan apa gitu? Mungkin dari siapa dulu? Boleh? Dari siapa? Buat generasi muda kayak nih sebagai sesamanya ya. Kalau dari saya sendiri balik lagi, kalian semua bisa menjadi duta wisata. Tinggal kesadaran kalian itu ditingkatkan lagi. Mau melakukan hal sekecil apapun, mau kalian cuman foto di tempat wisata yang kalian kunjungi terus tag lokasi, itu menurut saya kalian itu sudah menjadi duta wisata yang baik untuk daerah kalian. Perbanyak promosi ya ke semua orang ya, pesanmu ya. Karena promosi itu mudah banget Bang sekarang. Iya. Apalagi di media sosial, di era digital sekarang, tinggal story aja IG. Udah pasti banyak yang kepo, banyak lihat lokasinya, terus datang. Udah. Kalau Jul sendiri ada pesan gak buat nonton atau sebayanya Jul yang generasi muda nih terkait dengan dunia wisata tentang apa aja? Kalau untuk saya sendiri sih Bang, mungkin pasti banyak ya. Kayak anak-anak muda sekarang tuh harus banyak belajar lah tentang pariwisata kita sendiri yang ada di Kaltara ya. Jadi ketika mereka sudah intinya pada mau aja sih mau belajar gitu. Karena ketika mereka udah mau belajar pasti nanti bakalan banyak yang akan mereka ketahui gitu. Khususnya yang ada di Kaltara, entah itu pariwisata, kebudayaan, juga ekonomi kreatif. Dan itu pasti akan berdampak juga sama mereka sendiri ya, sama masyarakat sekitar ya kan. Kalau di kehidupan kalau di prinsip hidup saya sendiri, saya ngerasa ketika saya berguna bagi orang lain, maka saya sudah menjadi manusia yang seutuhnya sih, seperti itu. Nah, ini kalau ada yang pengen kenal nih, bisa dilihat di mana nih kalau kalian berdua nih? Ada punya IG Uting Manjan nggak? Atau gimana? Atau media sosial pribadi atau gimana? Kalau ada yang ingin kenal nih, lebih lanjut kegiatan-kegiatan kalian? Boleh. Dari siapa dulu nih? Kalau dari saya sendiri itu saya punya Instagram, TikTok juga kalian bisa lihat @aliaberliani. Alia Berliani. Oke. Kalau Yul sendiri?
Kalau saya sendiri di Instagram itu nama saya Julian TN underscore Julian TN 083. Terus kalau di IG Duta Wisata Tarakan itu kegiatan-kegiatan kami juga sering melakukan promosi atau apapun itu di Duis Tarakan. Duis Tarakan. Ya, atau Tarakan Tourism. Tarakan Tourism. Iya benar. Itu di mana? Instagram atau Di TikTok Instagram. atau Instagram. Ya di Instagram. Instagram semua Iya ya? benar. Jadi bagi yang ingin tahu kegiatan-kegiatan mereka ya, Ya. tentang dunia pariwisata juga mungkin sementara ini Tarakan dulu ya. Iya. Cuma nanti benar. kan juga ada Duis Kaltara ya. Oh pastinya, Wisata Kaltara. pastinya Pasti. kita akan Jangan lupa cek, ya guys. pariwisata Kaltara ya jadinya. Pariwisata Kaltara juga Ya. silakan bagi yang ingin tahu kegiatan-kegiatan mereka berikutnya ke depannya silakan kunjungi. Benar. Dan kalau misalnya ingin saling sharing nggak terbuka ya? Terbuka Terbuka banget. Kalau misalnya mau sharing atau mau tanya-tanya boleh banget. Boleh gitu. banget. Tentang dunia wisata atau apa ya? Ya apapun. Atau siapa tahu ada yang mau kenal kan? Boleh Boleh. banget. Tinggal DM. Oh, tinggal DM Oke, katanya. terima kasih ya buat Siap. Julian sama Alia. Siap, Terima kasih sudah mampir di Kaltara Podcast ya. siap. Terima kasih banyak. Bersama di Kaltara TV, semoga kedepannya kalian semakin sukses. Amin. Nanti juga kalian pada saat mewakili Kaltara bisa membawa nama harum nama Kaltara ke kancah nasional. Amin. Demikian podcast kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dadah.